Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur hari ini Kau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, berfirmanlah biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang ketujuh. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kekhawatiran, saya yakin dan percaya setiap kita pernah yang namanya khawatir. Setiap kita pernah menghadapi kekhawatiran. Dan mungkin ada di antara kita yang hari ini pun sedang khawatir. Saya nggak tahu kekhawatiran apa yang sedang Bapak Ibu rasakan ya. Tetapi dalam perjalanan hidup ini sesuatu yang normal ketika kita menghadapi kekhawatiran. Kenapa saya katakan normal? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. 1 jam kemudian, bahkan mungkin 5 menit yang akan datang pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu wajar-wajar saja kalau kita itu khawatir. Tapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi kekhawatiran itu? Karena kan ini satu hal yang tidak mudah dan juga tidak mungkin hidup kita dipenuhi dengan rasa khawatir, begitu ya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita. Ketika kita khawatir, firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sederhana memang perintahnya hari ini, tetapi ini memberikan kita kekuatan dan juga pengharapan di dalam kita menjalani hidup ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita tidak menyerahkan apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang mau kita lakukan? Nggak ada sesuatu yang kita bisa lakukan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita mengkhawatirkan sesuatu karena sesuatu itu belum terjadi, bukan? Karena kita tidak tahu, oleh sebab itu mari kita serahkan kekhawatiran itu. Ya, kenapa kita berserah? Karena kita tahu kita nggak bisa menghadapi semuanya itu. Oleh sebab itu, ketika ada di antara kita yang hari ini sedang khawatir, apakah kita sedang menghadapi pergumulan atau kesusahan, apakah itu terhadap pasangan, tentang masa depan, apakah itu tentang karir misalnya, saya nggak tahu karir saya nanti bagaimana. Saya nggak tahu masa depan saya nanti bagaimana, kehidupan keluarga, anak-anak saya. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan mari serahkan kekhawatiran itu. Kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan. Ya. Kenapa kepada Tuhan? Karena Tuhan yang memegang hidup kita. Tuhan yang mengerti akan masa depan kita dan kita tahu percaya. Masa depan kita indah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dialah kita. Dia yang menjaga, memelihara kehidupan kita. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kenapa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab Ia yang mempedulikan kamu. Karena Ia selalu memikirkan serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan kita. Karena Dia mengambil bagian di dalam hidup kita untuk menjaga, memelihara hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita serahkan kepada Tuhan. Gak perlu saudara ragu, gak perlu saudara khawatir lagi ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan. Percayalah. Kenapa? Karena Dia tahu yang terbaik buat kita. Karena Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena Dia tahu apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi keperluan kita.
Jika ada di antara kita hari ini khawatir tentang masa depan, serahkanlah masa depan kita kepada Tuhan. Percayalah, Allah kita merancangkan rancangan damai, sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita serahkan hari depan kita kepada Tuhan. Ku tak tahu hari esok, tapi ku tahu siapa yang memelihara hidupku. Ini menjadi keyakinan di dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita khawatir tentang kesehatan kita. Mari kita juga serahkan kesehatan kita kepada Tuhan. Biar Tuhan juga menjaga, memelihara, memberikan kita roh hikmat. Bagaimana kita mengelola kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Saya juga bergumul akan kesehatan, bagaimana tetap menjaga tetap sehat. Tentunya kita harus memikirkan langkah-langkah. Ya, saya diingatkan beberapa rekan, Pak Esau olahraga. Ya, saya harus olahraga. Istirahat ya, jangan sampai larut malam. Pola makan dan lain sebagainya. Kita perlu menjaga sesuatu yang sangat baik. Artinya Tuhan juga memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk boleh memperhatikan itu. Mungkin kita khawatir akan kehidupan pekerjaan. Mari kita kelola pekerjaan kita dengan tetap berserah kepada Tuhan. Dan yang utama, apakah kita juga khawatir akan keselamatan hidup kita? Seringkali kita khawatir hanya karena hal-hal duniawi dan kita bisa melupakan Tuhan. Tapi pernahkah saudara juga mengkhawatirkan akan iman keselamatan yang ada di dalam diri kita? Puji Tuhan, kalau kita sudah tidak khawatir karena kita punya keyakinan Tuhan yang menjaga memelihara hari esok kita. Setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, itu menjadi kekuatan iman kita. Puji Tuhan, itu menjadi keyakinan iman kita. Tapi jika ada di antara kita yang hari ini pun masih belum tahu tentang masa depan hidupnya, apakah dia selamat atau tidak, hari ini saya mau katakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, apalagi yang mau kita khawatirkan di dalam hidup ini? Kalau keselamatan saja Tuhan jamin, apalagi yang lainnya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Tolong kami ya Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Seringkali ada banyak hal kami khawatir. Khawatir akan kesehatan, khawatir akan masa depan, khawatir akan keluarga, khawatir akan situasi kondisi dunia hari ini. Di tengah krisis ekonomi, kami seringkali khawatir antara kehidupan ini ya Tuhan. Tolong kami ketika kami lebih banyak menggantungkan hidup kami hanya kepada sesuatu yang fana. Ajar-ajar kami terus berserah, bergantung kepada Tuhan. Apapun yang hari ini membuat kami khawatir, kami mau serahkan kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah kami yang memelihara, yang memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jika ada di antara kami yang sedang khawatir, Tuhan tolong kami untuk kami bisa melewatinya dengan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.